Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Selamat datang di channel gue. Ya, ini video gue yang paling baru. Video yang gue bikin jam 8 malam hari Selasa. Ya, gue balik kerja langsung gue bikin video ini. Ya, sebelumnya mesti istirahat dulu, kemudian mesti ya beres-beres dulu. Jadi teman-teman semua, gimana rasanya udah mulai kerja lagi mungkin? Kalau di Jakarta sih ya udah mulai rame lagi lah, udah mulai padat banget jalanan. Tadi gue sejam lebih buat jalan balik. Ya, jalanan macet banget, apalagi tadi habis hujan. Jadi gue sempetin bikin video ini, gue pengen sharing sama kalian, gue pengen diskusi sama kalian, jadi jangan ragu buat kalian tulis atau komen di kolom komentar. Jadi gue pengen bahas soal suntikan modal, Sunmod, soal alat kesehatan. Hari-hari ini, kemarin lusa, kayaknya itu lagi beritanya lagi keangkat banget tuh ketika scam suntikan modal alat kesehatan itu, dimana ya dana yang dihimpun katanya tuh sampai triliunan deh. Duit semua kayak itu triliunan ya kan, triliunan, tapi ketika disita asetnya hanya bisa cover beberapa puluh miliar aja. Jadi sebenarnya duitnya kemana sih gitu kan? Atau mungkin sebenarnya ya emang dibakainya kayak ponzi aja, masuk dikeluarin, akhirnya banyak duitnya. Ya akhirnya duitnya cuma kayak gitu terus gitu. Jadi cuma diputar-putarin jadi ponzi atau segala macem. Jadi yang terakhir duitnya masuk tapi nggak bisa dibalikin lagi gitu. Gua rasa sih pasti ada konsep itunya juga sih, makanya kenapa waktu disita cuma puluhan miliar padahal uang yang masuk tuh udah triliunan gitu. Jadi kalau kita lihat nih teman-teman ya, 2019 itu kan Covid ya, 2019 Covid, 2020 Covid udah mulai masuk lah, terus kasus-kasus bermunculan, 2021 juga PPKM diberlakukan, PPKM 3, 1, 2, 3 segala macam lah, atau dengan segala macam namanya pada waktu itu. Kemudian kita lihat nih, banyak nih usaha-usaha yang berguguran kan, kayak gugur bunga jadinya. Ada yang terpaksa dia harus mengurangi gaji karyawan karena ya kita tahu pembatasan jam untuk operasi kan. Bahkan makan di tempat pun nggak bisa gitu. Sedangkan ada beberapa tempat makan yang di situ kita beli itu bukan karena makanannya, tapi karena ambience-nya, karena suasana, karena juga lokasinya, karena tempatnya cozy, karena bisa buat ngerjain, tapi ternyata nggak bisa dining in gitu, nggak bisa makan di tempat gitu kan. Akhirnya mereka terpaksa harus merugi dan akhirnya nggak bisa sustain juga. Akhirnya mereka motong gaji karyawan lah, akhirnya mereka merumahkan karyawan, akhirnya mereka bahkan sampai gulung tikar gara-gara nggak bisa menutup biaya produksinya dia. Tetapi di tahun 2020, 2021, bisnis alkes itu bisnis moncer banget. Teman-teman mau sebutin apa waktu 2020-2021? Apa sekarang? Masker, sarung tangan, APD, kemudian apa? Rapid test, swab antigen, PCR, atau apa lagi? Masker huru-hara atau apa? Itu semua kan alat kesehatan. Kita tahu, teman-teman kemanapun mesti dimintain rapid dulu, swab antigen dulu, kemudian PCR dulu, gitu kan. Bahkan kemarin juga sempat kan ada isunya kalau perjalanan darat juga harus pakai PCR atau pakai swab antigen. Jadi gini, gue nggak ini sih, jadi gue nggak kaget ketika banyak teman-teman ataupun banyak orang-orang yang akhirnya berpikir kalau gue investasi aja nih di alkes nih, oke banget nih kayaknya nih, di saat yang lain turun ini lagi zoom banget nih, lagi terbangan nih gitu kan, duit bisa multiple nih gitu kan, ya kan, ya nggak sih? Orang tuh selalu mikirnya cuan, bahkan di saat orang lain susah pun dia mikirnya cuan. Gimana coba, ya nggak sih? Di saat orang lain lagi sekarat mereka mikirnya cuannya gimana. Itu gue nggak sampai di otak gue ya, gimana mereka bisa menikmati uang dari penderitaan orang lain. Gue sih nggak pernah berharap, dan gue bahkan nggak pernah terlintas di pikiran gue buat kayak gitu loh. Terus gini, kalau yang gue kemarin ceritain di video-video awal gue, kalau teman-teman tahu dan teman-teman udah nonton, kalau belum nonton kalian bisa cek deh di saat gue nyeritain soal investasi bodong yang gue lakuin. Jadi waktu itu gue investasi, gue tahu nih, gue invest ke tempat, ke usaha, ataupun ke perusahaan, ataupun ke rekan gue berarti sebagai shareholder. Gue berarti memiliki saham, dan gue berarti memiliki usaha itu. Di saat usaha itu lagi dapat untung, let's say 20-30%, berarti segitu juga yang kemungkinan gue dapat dividennya. 20% atau 30% dari uang yang gue store, kemungkinan kayak gitu. Atau mungkin gue puterin lagi di usahanya, jadi mungkin gue nggak nerima dividen, tapi nilai dari usahanya yang naik, kan gitu kan, kalau capital gain kan gitu konsepnya. Kemudian kalau misalnya gue rugi, ya gue harus terima, misalnya nominal gue 50 juta pada waktu itu, kemudian usaha rugi,
Mungkin shareholder gue masih tetap 50%, tapi uangnya nggak lagi 50 juta karena nilai usahanya lagi turun, gitu kan. Terus selanjutnya gini teman-teman. Kalau Sunmart sendiri, suntikan modal sendiri, Alkes pada waktu itu, gue coba deh bukain buat teman-teman semua. Gue sharing sama teman-teman semua. Konsepnya Sunmart, terus teman-teman nilai sendiri deh, ini investasi atau bukan, sebelum gue ngeluarin statement gue. Jadi gini teman-teman, ini banyak banget nih. Kalau teman-teman cari Sunmart tuh banyak banget. Gue bukain deh di sini. Contohnya, open invest, ingat investasi. Jadi harusnya rugi ketemu rugi, kalau untung dapat untung. Jadi bisa untung bisa rugi, itu investasi. Di sini open invest, modalnya 1.900.000, cuannya 270.000, dan cairnya jelas 10 Desember 2021. Postingan dibuatnya tanggal 7 Oktober. 7 Oktober, November, Desember, 2 bulan dia dapat 270.000 dari 2 juta. Berarti kan itu berapa belas persen kan, ya kan? Berapa belas persen dari uang yang dia masukkan itu akan dikembalikan. Itu sebagai, kita kalau bisa bilang itu imbal hasil, kayaknya nggak imbal hasil karena ini fix jatuhnya. Kalau fix kayak gini, ya ini jatuhnya ya bukan lagi investasi, tapi jatuhnya sebagai rentenir, ya nggak sih? Kita sebagai orang minjemin duit, lo balikin plus bunganya, kan itu jadinya rentenir. Jadi sebenarnya ini bukan investasi gitu loh. Kalau suntikan modal seperti ini, gue bilang ini bukan investasi, ini sih rentenir gitu. Jadi apa bedanya kalian yang invest di sini dengan pinjol gitu loh? Gak ada bedanya. Kalian berharap keuntungan dari duit kalian. Gak peduli apapun yang terjadi, kalian butuhnya fix. Ini yang kalian dapat. Mungkin ini satu doang kali, yang lain skemanya beda, ya nggak sih? Kita cek aja bos. Kita scroll ke bawah. Lagi, ini mungkin sama My Angel House. Kita coba yang lain, yang beda konsepnya. Nih, My Angel House lagi. My Angel House lagi. Oke, kita scroll ke atas. Sepertinya My Angel House ini banyak nih. Nih, Fish.k, ya kan? Open slot index batch 2. Modal 2.250.000, cuan 460, ambil di atas 5 slot, 50 slot bisa nego cuan. Jadi cuannya bisa dinegoin gitu loh. Kalian bisa negoin cuannya. Jadi kan ini sama aja kalian bisa, ya udah kita negosiasiin nih bunganya beberapa persen nih. Kalian balikin ke gue berapa duit, kan gitu kan? Ini sih bukan investasi dong. Ini namanya sih rentenir. Ya udah ini fix rentenir, udah. No debat, ini rentenir. Sedangkan apa gue pernah suntik modal? Mungkin anggapan gue ini suntik modal ya. Teman-teman mungkin lihat dari tadi ada logo di jaket gue. Ini logonya adalah R80. Jadi pernah ada campaign di kitabisa.com pada waktu itu. Kampanyenya adalah buat menerbangkan kembali dan membuat pesawat dalam negeri lagi. Waktu itu almarhum Eyang Habibie masih hidup. Kemudian ada cita-cita untuk menerbangkan R80 lagi. Sampai beberapa bulan atau mungkin tahun lalu atau kapan gue terakhir ngecek, itu masih ada progresnya, tapi gue nggak tahu sekarang. Nah, suntikan modal itu kita donasiin via Kitabisa. Kemudian berdasarkan nominal yang kita kasih, nanti kita dapat kayak kenang-kenangan semacam kaos. Kemudian gue dapat jaket ini juga gitu. Jadi gue rasa sih waktu itu gue emang udah pure masukin aja, gue nggak berharap apapun. Emang karena emang nggak ada klausul kita akan mendapatkan apapun, cuma kita akan mendapatkan kenang-kenangan tanda jadi ini dan kita bisa update perkembangannya sampai mana. Jadi teman-teman, konsepnya sebenarnya simple. Kalau teman-teman mau investasilah di tempat yang benar. Investasi di tempat yang terpercaya dan jangan tergiur untung yang pasti, untung yang besar, tapi nggak pernah realistis akhirnya. Gue tahu kok tahun 2020-2021 banyak teman-teman yang nggak bisa keluar kota, nggak bisa keluar negeri, nggak ada kepengenan buat belanja karena ya gimana? Teman-teman misalnya beli sepatu, beli jaket, beli ini buat kemana? Nggak kemana-mana, masa iya dipakai di rumah aja kan gitu kan? Akhirnya apa? Duitnya numpuk, akhirnya pengen investasi di mana nanti kalau pandemi kelar nih cuy, jalan-jalan yuk. Enak kali jalan-jalan. Tapi sebelum kelar, kita puterin dulu duitnya bos, ya kan? Kita puterin dulu duitnya. Ini ada investasi enak lagi. Kita masukin duit, habis itu cuan jelas lagi. Nah, karena hal-hal kayak gini, akhirnya investasi ini pun jadi rame pada waktu itu. Gue tahu kok, tapi kalau memang kalian punya uang berlebih, jangan lupa sedekah, dan juga investasikan di tempat yang aman. Whatever kalian mau milih apapun, kalian mau milih saham, kalian mau milih reksadana, kalian mau crowdfunding atau apapun, karena banyak yang terotorisasi OJK juga. Jadi sesimpel itu, kalian mau investasi apapun, jangan pernah ngerugiin orang lain dan jangan pernah jadi orang yang egois. Kalian cuma pengen untung.
Padahal konsepnya investasi adalah kalian siap untung dan kalian siap rugi.